Media sosial adalah aplikasi atau platform untuk pengguna saling berinteraksi satu sama lain dan berbagi informasi atau menciptakan sebuah konten secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membuat video podcast tentang media sosial. Perkenalkan, nama saya Windy Permata Wayuni sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Novi Alifia Wulandari sebagai bintang tamu. Perkenalkan, nama saya Ayu Badriatul Hasanah sebagai host. Yang kamu ketahui tentang dalam media sosial, pengertiannya? Media sosial itu sebagai sarana komunikasi atau saling interaksi satu sama lain dalam jaringan internet. Biasanya media sosial itu ada beragam macam. Contohnya WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, dan lain sebagainya. Menurut kamu, apa saja dampak media sosial dalam kehidupan sehari? Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial itu ada dua dampak, ya. Dampak negatifnya dan dampak positifnya. Nah, contohnya kalau dampak positifnya, ya, media sosial itu kan sebagai sarana komunikasi juga kan. Kita bisa saling berkabar dengan orang lain yang jaraknya itu jauh sama kita. Misalnya saudara kita itu ada di Jawa Tengah, terus kitanya ada di Jawa Timur. Nah, itu kita bisa saling bertukar kabar dengan media sosial gitu. Bisa saling tanya kabar di WhatsApp gitu. Kalau dampak negatifnya itu salah satunya itu yang marak di zaman ini, yaitu menyebarkan berita hoax tanpa dianalisa dulu, dicek sumbernya gitu. Jadi kita menyebarkan video yang tidak tahu asal usulnya itu kan sangat berbahaya gitu. Nah, di sini kan selesai dengan pertanyaan tersebut tadi kan. Tahap selanjutnya kita kasih pembuktian dalam bentuk video. A few moments later. Nah, unggahan yang mengundang simpati dan dukungan netizen di sebuah akun media sosial memang bukan lagi hal baru. Sudah banyak beberapa video yang seperti itu. Iya, sebelum video anak SD meminta tas kepada Presiden Jokowi, ada banyak potret pilu lainnya yang menjadi viral di media sosial. Kekuatan media sosial. Inilah yang mungkin menggambarkan fenomena yang terjadi di era digital saat ini. Sebuah unggahan, foto atau video di media sosial kini mampu menyebar luas tanpa batas dan mengubah nasib seseorang. 20 Oktober 2016, sebuah akun Facebook milik Hafizah Sari mengunggah beberapa foto seorang kakek penjual nasi uduk yang warungnya sepi dari pembeli. Dalam captionnya, Hafizah menceritakan kesulitan sang kakek yang harus berjualan hingga larut malam. Unggahan foto ini pun di-share atau dibagikan oleh 88.000 netizen lainnya. Sehari diunggah, warung nasi uduk sang kakek langsung ramai dikunjungi pembeli. Hafizah memberi caption, dirinya kehabisan saat akan membeli dagangan sang kakek. Selang 3 hari, Hafizah kembali mengunggah foto warung sang kakek yang semakin ramai oleh pembeli. Bahkan, sang kakek harus bersepeda mengambil termos nasi kedua pada malam itu. Berkah yang dialami sang kakek juga dirasakan Juhdi, seorang anak SD Sindanglaya di Cianjur, Jawa Barat. Foto Juhdi mengenakan sepatu yang menganga saat menjadi komandan upacara diunggah gurunya Edi Kusnadi di laman Facebooknya. Edi menulis, seorang siswa mengenakan sepatu yang sudah rusak sedang mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Foto Juhdi pun menjadi viral dan banjir simpati dari netizen. Bantuan untuk Juhdi pun mengalir deras. Netizen berlomba-lomba membelikan sepatu baru untuk Juhdi. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur pun memberikan sepatu baru untuk Juhdi. Terakhir, rumah nenek Juhdi yang menjadi tempat tinggalnya pun mendapat bantuan renovasi. Bahan-bahan bangunan diberikan oleh Polres Cianjur dan DPRD Cianjur. Sementara untuk pengerjaan renovasi dikerjakan oleh Karang Taruna setempat. Kakek penjual nasi uduk dan Juhdi baru sepenggal kisah nyata bagaimana kekuatan media sosial
memberi dampak positif bagi kehidupan. Dianteja Kartini, CNN Indonesia. Nah, ini saya setuju sekali ya. Kekuatan positif dari media sosial itu ternyata memang bisa mengubah kehidupan banyak orang. Ya, tadi beberapa video yang sudah Anda saksikan, kemarin juga ada anak kecil bernama Abil ya yang dibantu oleh netizen juga begitu. Nah, ini yang sebetulnya harus dimanfaatkan nih dari media sosial ya, jangan tweet war, jangan ngomongin politik aja. Jangan hoax juga ya, menyebar-nyebar hal yang ternyata palsu bukan fakta. Menurut kamu penjelasan dalam video pembuktian itu apa? Kan di dalam video itu kan terdapat contoh positif dan contoh negatifnya dari media sosial. Nah, dari contoh positif yang dapat kita tampilkan di dalam video tersebut yaitu tentang media sosial yang dapat merubah nasib seseorang. Dari dua contoh di video tersebut, yang salah satunya yaitu seorang kakek yang berjualan sepi, namun ketika ada yang mempromosikannya, nah itu warung kakek tersebut itu menjadi lebih ramai gitu dari sebelumnya. Kan sebelumnya sepi. Nah, contoh kedua yaitu nasib seorang siswa yang bernama Juhdi, yaitu ketika upacara bendera di sepatu yang terbuka gitu, jadinya gurunya itu memvideokan Juhdi yang sedang melaksanakan upacara bendera dengan menggunakan sepatu yang terbuka. Kemudian menarik perhatian warga di media sosial sehingga banyak yang memberikan bantuan berupa uang, berupa sepatu baru, dan merenovasi rumah Juhdi tersebut. A few moments later. Pemirsa, tren media sosial banyak melahirkan selebriti dadakan melalui konten-konten yang diunggah di sejumlah platform. Sayangnya, tidak semua konten yang diposting merupakan konten positif. Hal inilah yang memicu maraknya kasus pemidanaan terhadap pengguna media sosial. Berikut liputan tim Delik RCTI. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Baik di kota besar hingga pedesaan, tua ataupun muda seolah tak lepas dari aktivitas bermedia sosial. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan pemahaman yang tepat tentang tata cara bermedia sosial yang tepat. Akibatnya tak jarang kegemaran masyarakat bermedia sosial justru berujung pemidanaan. Ada dua penyebab utama. Yang pertama adalah rendahnya kompetensi teknologi, yang kedua adalah rendahnya kesadaran hukum. Sayangnya euforia penggunaan media sosial justru semakin memperlihatkan tingkat kesenjangan dengan pengetahuan masyarakat. Maka fungsi literasi dinilai penting guna membangun kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Tapi kita masih minim terkait dengan literasinya itu sendiri gitu ya. Literasinya bisa apa saja nih, misalnya literasi terkait keamanan digital kita. Apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan aman gitu ya? Apakah kita sudah paham resiko yang ada di situ gitu? Etika sebagai netizen. Nah, itu apakah kita sudah sadar atau enggak gitu? Tak dipungkiri media sosial dan segala dinamikanya telah mengubah pola kehidupan masyarakat saat ini. Sayangnya pengaruh negatif media sosial justru banyak dialami para remaja. Karena itu edukasi yang masif di sekolah maupun di rumah sangat diperlukan guna menyelamatkan masa depan mereka. Ini salah satu cara untuk menghindari agar kita menyelamatkan generasi bangsa. Ini kita udah bicara generasi bangsa loh, miris loh gitu ya ngeliat anak-anak sekarang maksudnya joget-joget atau apa gitu ya. Ya memang ada yang jogetnya bagus gitu ya, dance-nya kreatif sampai jogetnya dilihat aja kita malu gitu ya. Nah ini kan yang mereka nggak pahami. Jadi ya ini caranya kita untuk menyelamatkan generasi bangsa. Media sosial akan menjadi bukti yang merekam sejarah setiap orang di masa mendatang. Karena itu pastikan jejak digital yang ditinggalkan di media sosial adalah sesuatu yang positif dan bermanfaat. Dampak negatif dari media sosial itu, generasi muda ini yang memanfaatkan media sosial justru tidak baik gitu. Banyak perempuan yang berjoget-joget karena ingin viral gitu.
share dan like saja gitu. Itu sangat merusak generasi bangsa, karena generasi bangsa yang harusnya sebagai siswa harusnya belajar kan. Nah, itu malah sebaliknya, mereka berjoget-joget di umum dan diupload ke media sosial. Nah, itu merusak citra generasi muda untuk berkembang dan memajukan bangsa. Bagaimana solusi untuk mengatasi dalam penjelasan tadi kayak dampak negatifnya dalam media sosial? Nah, contohnya itu kita harus menyadarkan kepada generasi muda untuk memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Karena media sosial itu dapat menjerumuskan generasi muda ke hal yang negatif itu. Jadinya kita harus bijak mengajak semua generasi muda untuk bermedia sosial dengan baik. Selain itu, mengatasi dampak negatif itu, yaitu kita harus mensosialisasikan kepada generasi muda untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan podcast PLN pada hari ini, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.